sini saya diundang sama Bang Kamil sama Bang Aka, teman-teman dari PKS yang dulunya berjuang, dan saya sudah sampaikan ini sahabat-sahabat yang selama ini membersamai, mudah-mudahan dibukakan oleh yang di atas untuk bisa berjuang. Mas Andi, kemarin kan pernah bilang ini sudah dekat banget dengan PKS, sahabat PKS. Ini kapan pernyataan masuk atau masih menunggu? Saya lagi menyiapkan beberapa program dan pemikiran saya, dan untuk menentukan langkah ke depan. Tentunya tidak perlu tergesa-gesa, dan kita harus ada di tengah-tengah masyarakat. Seperti ini yang jauh dirasakan manfaatnya. Karena kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi sesama. Jadi nanti para pimpinan partai politik tentunya akan menerima gagasan dan pemikiran saya, dan pada saat yang tepat, saat yang melangkah, ini tentunya bukan hanya mencari kekuasaan tapi memberikan manfaat kepada masyarakat. Masuk dengan P3 ada keputusan. Sama semua yang mengalami proses kontestasi demokrasi ini membuka pintu, dan saya berkomunikasi secara tentunya terbuka dan lancar, semuanya mengalir saja, natural, dan kita harapkan nanti keputusan terbaik yang akan diambil untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Mas Andi, ada tak? Kalau hari ini sama PKS. Jadi tergantung undangan. Kalau undangannya dari PKS banyak, ya insya Allah kan kita dibukakan jalannya untuk berjuang bersama. Masalah. Jadi ya kan PKS juga Lebaran, sebelum Lebaran 1 hari kalau nggak salah ya, 2 hari kan juga silaturahmi ke P3 ya. Jadi kan P3 ini saudara tua dari PKS atau partai-partai yang lain ya. Partai Golkar itu saudara muda, PDIP saudara muda ya, apalagi PKS ya. P3 kan sudah 50 tahun, jadi menjadi saudara yang tertua gitu ya. Ya jadi menjadi insya Allah menjadi referensi lah gitu ya. Jadi apapun ada anak muda, tapi kan yang orang tua kan harus diutamakan dulu gitu ya. Nah, jadi tapi masalah nggak sih Pak kalau Pak Sandiaga jadinya ke PKS? Ya? Kalau Pak Sandiaga jadinya ke PKS? Nggak ada masalah, Kan beda terus politik. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Kita politik kok. Pada suatu saat kita berbeda, Itulah makanya kita dengan berbagai pilihan politik yang berbeda, kami saling menghargai ya. Bahwa jangan sampai kemudian karena pilihan politik yang berbeda itu kita tertutup sama sekali pintu silaturahim, gak akan berkomunikasi dan sebagainya. Tapi justru itu menjadi membuka ruang-ruang sehingga walaupun ada perbedaan-perbedaan dalam masalah pilihan politik, kita justru ingin ada sinergi dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Karena di P3 punya tadi GPI, ya kami ada kepemudaan, ada juga di sini perempuan, kami punya BPKK. Saya kira ini jadi celah-celah untuk melakukan kerjasama ke depan, walaupun tadi dalam pilihan politik yang sampai dengan hari ini masih berbeda. Ya, mudah-mudahan ini tidak menutup ya ruang-ruang untuk kerjasama di antara partai politik. Saya kira belum masuk ke sana ya. Kami tadi justru pada masalah-masalah kerjasama program saja, khususnya tadi pelaksanaan sinergitas di kerja-kerja tugas-tugas di parlemen. Kami punya PR-PR yang sama, misalnya di P3 tentunya pelarangan minum beralkohol. Nah, itu selalu kami PKS akan support itu. Dan kami juga di PKS tentunya RUU terkait dengan perlindungan tokoh agama dan simbol-simbol agama yang kami juga minta kiranya bisa disupport juga oleh P3. Jadi hal-hal yang masih memang kerja-kerja pada tataran-tataran kami di DPP maupun di parlemen. Alih-alih gabung P3, Sandiaga malah mesra dengan PKS. Saya pilih partai yang terima gagasan. Dikutip dari suara.com, Sandiaga Uno hingga kini belum juga memutuskan bergabung ke partai lain usai hengkang dari Gerindra. Ia sebelumnya santer dikabarkan bakal hijrah ke P3, belum juga terlaksana.
Alih-alih segera gabung P3, Sandiaga Uno kekinian justru dikaitkan dengan PKS. Dugaan kedekatan Sandiaga dengan PKS tidak terlepas dari pertemuan Sandiaga dengan sejumlah elit PKS dalam rangkaian kegiatannya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terbaru, Sandiaga bertemu Ketua DPP Bidang Pembinaan Daerah PKS sekaligus Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. Pertemuan itu terjadi dalam workshop peningkatan inovasi dan kewirausahaan Kabupaten atau Kota Kreatif Indonesia, Kata Kreatif, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, NTB pada Rabu 17 Mei 2023. Zulkifli Mansyah bersama Bupati Lombok Timur, M. Sukiman Azmi, turut mendampingi kegiatan Sandiaga selaku menteri. Dalam pertemuan itu, ketiganya menjajal pembuatan kerajinan tangan dari bambu, seolah ingin memberikan sinyal Sandiaga gabung PKS. Zulkifli Mansyah membuat kerajinan berbentuk angka 8, di mana angka tersebut menjadi nomor urut PKS pada pemilu 2024. Tadi sebelah kiri saya Pak Gubernur membuat kerajinan. Ternyata setelah dia berupaya dengan luar biasa, Pak Bupati jadi cincin, saya jadi gelang. Dia Gubernur NTB jadi nomor 8, ujar Sandiaga dikutip dari keterangannya. Upayanya ini sangat luar biasa Pak Gubernur, sambung Sandiaga. Ia mengatakan Zulkifli Mansyah merupakan salah satu sahabatnya. Terlepas jabatan di DPP PKS dan Gubernur, Zulkifli Mansyah ternyata sudah sejak lama mendukung Sandiaga, bahkan ketika Sandiaga ditunjuk menjadi seorang menteri. Sementara itu disinggung mengenai potensi dirinya gabung PKS, Sandiaga tidak menjawab eksplisit. Ia mengaku akan menetapkan hati dan langkahnya kepada partai yang bisa menerima gagasan dan pemikirannya. Tetapi Sandiaga tidak menegaskan partai apa saja yang dimaksud, apakah P3 atau PKS. Menurut Sandiaga, bergabungnya ia ke partai bukan hanya sebatas politik untuk mencari kekuasaan, tetapi melangkah bersama dalam mempercepat pembangunan. Bagi saya, Pak Gubernur ini adalah sahabat saya, dan sahabat itu tidak hanya melihat saat kita ada kontestasi, tapi saat membangun negara. Jadi bagi saya keputusan nanti akan dilandasi oleh keputusan partai politik yang bisa menerima gagasan dan pemikiran saya untuk mempercepat pembangunan, tutur Sandiaga. Dalam pertemuan itu, ketiganya menjajal pembuatan kerajinan tangan dari bambu, seolah ingin memberikan sinyal Sandiaga gabung PKS. Zulkifli Mansyah membuat kerajinan berbentuk angka 8, di mana angka tersebut menjadi nomor urut PKS pada pemilu 2024. Tadi sebelah kiri saya Pak Gubernur membuat kerajinan. Ternyata setelah dia berupaya dengan luar biasa, Pak Bupati jadi cincin, saya jadi gelang. Dia Gubernur NTB jadi nomor 8, ujar Sandiaga dikutip dari keterangannya. Upayanya ini sangat luar biasa Pak Gubernur, sambung Sandiaga.